Kami ucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Baik hadirin yang berbahagia, demikian sesi penyampaian materi dan tanya jawab telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri atas ilmu dan pemaparan yang telah disampaikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya pada sesi tanya jawab. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan, kita akan memasuki sesi praktik. Pada sesi ini, masing-masing tim akan berdiskusi untuk menyusun argumen berdasarkan mosi yang telah ditentukan. Sebelum kita masuki sesi praktik, kita akan masuki sesi building case. Terlebih dahulu, akan saya bacakan mosi atau topik yang akan diperdebatkan pada hari ini. Sebentar panitia. Sebentar panitia. Ini yang praktek ini mau pakai British apa ASEAN? Kemudian lembar penilaiannya ke saya belum dikirim ya. Sebentar, Bapak. Oke. Ini saya menilai apa enggak? Kalau enggak ya nggak usah dikirim nggak apa-apa lembar Ya, penilaiannya. untuk penilaiannya itu nanti akan ada setelah sesi praktik itu akan ada evaluasi langsung dari pemateri, Oke, Bapak. oke. Berarti nggak usah dinilai ya. Berarti evaluasi aja ya. Enggak, Bapak. Oh, berarti nggak ada Evaluasi. lembarnya. Oke. Terus anunya, ininya apanya? Formatnya apa? Pakai ASEAN, Pak. Oh, ASEAN. Oke. Iya. Oke. Adapun mosi pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah strategi yang baik untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Demikian mosi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan debat pada hari ini. Baik, selanjutnya kepada peserta kita akan masuki sesi building case. Pada sesi ini, masing-masing tim akan diberikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dan menyusun argumen berdasarkan mosi yang telah dibacakan. Silakan dimanfaatkan waktu yang diberikan dengan sebaik mungkin. Baik, untuk sesi building case dimulai dari jam 9.35 sampai dengan jam 9.45. Panitia. Ini penurunan nilai tukar rupiah ini maksudnya rupiah melemah apa semakin kuat? Ada bedanya loh ya, penurunan nilai tukar rupiah. Rupiahnya melemah apa rupiahnya menguat? Ini melemah, Pak. Rupiah melemah ya. Oke. Iya.
Baik, karena durasi case building sudah selesai, maka praktik debat akan dimulai dari pembicara satu tim government. Durasi selama 7 menit diberikan, waktu dihitung sejak kata pertama disampaikan. Baik, terima kasih panitia atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan tim oposisi, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nafira Zahra sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Hari ini kami hadir bukan sekedar untuk berdebat. Kami hadir untuk membuktikan bahwa ada cara cerdas memandang pelemahan rupiah bukan sebagai bencana, melainkan sebagai instrumen strategis. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami menetapkan kerangka definisi yang menjadi landasan perdebatan ini agar diskusi berlangsung terarah dan tidak terjebak pada kesalahpahaman. Pertama, penurunan nilai tukar rupiah. Kami mendefinisikannya sebagai kondisi di mana nilai rupiah melemah secara terkelola dan terencana, bukan depresiasi liar yang tidak terkendali. Berdasarkan data Bank Indonesia, rupiah sepanjang 2022 hingga 2024 bergerak di kisaran Rp14.000 hingga Rp16.400 per dolarnya. Tim pemerintah menetapkan bahwa penurunan yang dimaksud berada dalam rentang depresiasi moderat 5 hingga 15% yang dikelola oleh otoritas moneter. Kedua, strategi yang baik. Kami artikan sebagai pendekatan kebijakan yang secara net menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar daripada biayanya, terukur melalui pertumbuhan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing produk domestik di pasar global. Ketiga, daya saing ekonomi nasional. Merujuk pada Global Competitiveness Index, ini mencakup kemampuan negara mencapai pertumbuhan berkelanjutan melalui produktivitas faktor produksinya. Kami fokuskan pada daya saing sektor ekspor manufaktur dan pariwisata sebagai penghasil devisa utama Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, diskusi ini berlaku dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang berorientasi ekspor, tidak mencakup skenario hiperinflasi atau krisis mata uang. Dengan kerangka definisi yang telah kami tetapkan ini, sekarang mari kita masuk ke inti dari posisi tim pemerintah. Kami, tim pemerintah dengan tegas mendukung mosi ini. Kami berargumen bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang mendorong industrialisasi dan diversifikasi ekspor, depresiasi rupiah yang terkelola merupakan instrumen kebijakan yang terbukti efektif, realistis, dan memiliki presiden historis yang kuat. Dalam sidang ini, saya akan membangun satu argumen utama yang menjadi fondasi posisi kami, di mana depresiasi rupiah meningkatkan daya saing harga ekspor dan mendorong pertumbuhan devisa negara. Logika di balik argumen ini sederhana namun kuat. Ketika rupiah melemah, misalnya di Rp14.000 menjadi Rp16.000 per dolar, produk yang dijual seharga Rp160.000 otomatis turun dari $11,4 menjadi hanya $10 saja di mata pembeli asing. Produk Indonesia menjadi 12% lebih murah tanpa perlu memangkas biaya produksi sepeser pun. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan seorang produsen kopi Robusta dari Lampung yang mengekspor 10 ton per bulan, ketika rupiah melemah dari Rp14.000 ke Rp16.000, pendapatan rupiahnya naik 14% tanpa harus menaikkan harga jual dalam dolarnya. Dengan margin yang membesar, ia bisa berinvestasi pada kapasitas produksi, mempekerjakan lebih banyak petani, dan memperluas pasar. Inilah mekanisme transmisi nyata dari depresiasi kurs ke pertumbuhan ekonomi di akar rumput. Data mendukung klaim ini di mana BPS mencatat bahwa pada 2015 saat rupiah terdepresiasi hingga Rp14.700 per dolar, nilai ekspor non-migas Indonesia tumbuh 3,7% secara year on year. Laporan Bank Indonesia 2023 juga menguatkan setiap pelemahan rupiah 1% mendorong ekspor manufaktur naik 0,6 hingga 0,8% dalam 6 bulan berikutnya. Pada level makro, ini berarti arus devisa yang lebih deras, cadangan yang lebih kuat, dan juga neraca pembayaran yang lebih sehat.
Dewan juri yang terhormat, tim oposisi kemungkinan akan mengangkat dua kekhawatiran, yakni resiko inflasi dan juga beban utang luar negeri. Izinkan saya merespons secara proporsional. Soal inflasi, pada 2023 saat rupiah bergerak di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000, inflasi Indonesia tetap terkendali di angka 2,61%, masih dalam target Bank Indonesia. Ini membuktikan bahwa dengan manajemen moneter yang prudent, resiko inflasi dari depresiasi moderat adalah resiko yang dapat dikelola. Yang kedua, soal utang luar negeri. Solusinya bukan menghindari depresiasi, melainkan mengelola komposisi utang secara bijak dan menggunakan devisa tambahan sebagai buffer, di mana per Maret 2024, cadangan devisa Indonesia mencapai 140,4 miliar dolar, setara 6,4 bulan impor, bantalan yang sangat memadai. Dewan juri yang terhormat, yang terpenting kita harus menimbang manfaat konkret yang telah terbukti versus resiko potensial yang dapat dimitigasi, di mana pertumbuhan ekspor, lapangan kerja, dan devisa adalah kenyataan, dan resiko yang dikhawatirkan oposisi adalah skenario yang telah dan bisa kita kendalikan. Dewan juri yang terhormat dan juga rekan tim oposisi dan rekan-rekan tim pemerintah yang saya banggakan, kami dari tim pemerintah telah membuktikan bahwa depresiasi rupiah yang terkelola secara langsung meningkatkan daya saing harga ekspor Indonesia di pasar global, di mana hal itu Baik, mendatangkan waktu devisa lebih tersisa banyak, 1 menit. memperkuat neraca pembayaran, dan juga membuka lapangan kerja bagi jutaan rakyat yang membutuhkan, di mana kebijakan ekonomi yang baik bukan yang bebas dari resiko, karena tidak ada yang demikian. Yang baik adalah yang memiliki manfaat paling besar, resiko terukur, dan juga mekanisme mitigasi yang jelas, di mana depresiasi rupiah yang terencana memenuhi ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan keyakinan penuh, kami dari tim pemerintah menegaskan, depresiasi rupiah bukan kelemahan. Ia adalah senjata strategis bangsa yang jika digunakan dengan bijak akan mengantarkan Indonesia pada kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan waktu kepada Dewan Juri dan Panitia yang terhormat. Terima kasih. Baik, karena pembicara satu tim government telah selesai, maka selanjutnya diberikan kepada pembicara satu dari tim oposisi. Durasi selama 7 menit diberikan, waktu dihitung sejak kata pertama disampaikan. Baik, yang terhormat hadirin yang berbahagia, yang terhormat rekan-rekan tim pemerintah yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Afifah Maulidianingrum sebagai pembicara pertama dari tim oposisi dalam sidang debat yang terhormat ini. Pada kesempatan ini, tim oposisi berdiri tegas untuk menolak mosi. Dewan ini percaya bahwa penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah strategi yang baik untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Kami berpendapat bahwa pelemahan nilai tukar rupiah bukanlah strategi pembangunan ekonomi yang ideal. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru menciptakan berbagai konsekuensi negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diklaim oleh tim pemerintah. Daya saing ekonomi yang berkelanjutan tidak dibangun melalui mata uang yang semakin lemah, melainkan melalui produktivitas, inovasi, efisiensi industri, dan stabilitas ekonomi yang kuat. Sebelum memasuki substansi debat, izinkan tim oposisi menetapkan kerangka definisi yang akan menjadi landasan pada pembahasan kami pagi hari ini. Yang pertama, penurunan nilai tukar rupiah. Dalam teks mosi ini, penurunan nilai tukar rupiah berarti kondisi ketika nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga masyarakat membutuhkan jumlah rupiah yang jauh lebih besar untuk memperoleh $1. Sebagai ilustrasinya, apabila
apabila sebelumnya $1 bernilai 15.000 meningkat menjadi 17.000, maka rupiah telah mengalami depresiasi atau pelemahan. Yang kedua, strategi yang baik. Kami, selaku tim oposisi, mendefinisikan strategi yang baik sebagai kebijakan yang mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, menciptakan kesejahteraan bagi mayoritas masyarakat, serta menghasilkan keuntungan yang secara signifikan lebih besar daripada resiko maupun kerugiannya. Yang ketiga, daya saing ekonomi nasional. Daya saing ekonomi nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar internasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Dengan demikian, daya saing tidak hanya diukur dari peningkatan ekspor semata, tetapi juga dari stabilitas harga, daya beli masyarakat, produktivitas industri, investasi, dan kualitas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Baik, hadirin yang terhormat, tim oposisi membatasi debat pada kondisi Indonesia saat ini sebagai negara berkembang yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku industri, barang modal, teknologi, energi, dan berbagai kebutuhan strategis lainnya. Berdasarkan definisi yang telah kami bangun, tim oposisi dengan tegas menyatakan bahwa penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar bukanlah strategi yang baik untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Mengapa demikian? Karena keuntungan yang mungkin diperoleh sebagai sebagian eksportir hanya bersifat terbatas dan sementara. Sebaliknya, kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, industri domestik, dan perekonomian nasional jauh lebih besar, lebih luas, dan lebih berkelanjutan. Daya saing sejati tidak lahir dari mata uang yang semakin murah. Daya saing sejati lahir dari kemampuan suatu negara menghasilkan produk yang berkualitas, efisien, dan bernilai tinggi. Untuk memastikan sistematif yang komprehensif, tim oposisi membagi beban pembuktian sebagai berikut. Saya, sebagai pembicara utama, saya akan membangun fondasi utama argumentasi tim oposisi yang mencakup yang pertama, pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor dan memicu inflasi. Yang kedua, pelemahan rupiah justru melemahkan daya saing industri nasional yang masih bergantung pada impor. Yang ketiga, pelemahan rupiah menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Baik, hadirin yang terhormat, argumentasi kami yang pertama adalah bahwa pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya impor dan memicu inflasi yang merugikan masyarakat luas. Logikanya sangat sederhana. Indonesia masih mengimpor berbagai kebutuhan penting seperti minyak, gas, gandum, kedelai, hingga komponen elektronik. Seluruh transaksi tersebut menggunakan dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya yang harus dibayarkan untuk membeli barang-barang tersebut otomatis ikut meningkat. Akibatnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi, dan biaya tersebut kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Inilah yang disebut sebagai import inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor. Dampaknya sangat luas, masyarakat harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan pokok, transportasi, dan lain-lain. Hadirin sekalian, tim pemerintah mungkin akan mengatakan bahwa pelemahan rupiah membuat produk Indonesia jauh lebih murah di pasar internasional sehingga ekspor meningkat. Namun, argumentasi tersebut mengandung asumsi yang terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan realitas struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena sebagian besar industri Indonesia masih bergantung pada bahan baku komponen dan teknologi impor. Baik, hadirin yang terhormat, argumentasi kami yang ketiga adalah bahwa pelemahan rupiah pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Perlu kita ingat bahwa ekonomi Indonesia justru berasal dari konsumsi rumah tangga. Ketika harga-harga naik akibat pelemahan rupiah, sementara pendapatan masyarakat tidak meningkat dengan kecepatan yang sama, maka daya beli masyarakat akan ikut menurun. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah mungkin akan berbicara mengenai peningkatan ekspor dan tambahan devisa. Namun, mari kita bertanya secara sederhana, apakah peningkatan keuntungan sebagian eksportir dapat membenarkan kerugian yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat Indonesia? Menurut kami, jawabannya adalah tidak. Hari ini,
tim oposisi telah membuktikan 3 hal penting. Yang pertama, pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor dan memicu inflasi. Yang kedua, pelemahan rupiah justru melemahkan daya saing industri nasional. Yang ketiga, pelemahan rupiah menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan, kami sebagai tim oposisi menegaskan bahwa penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar bukanlah strategi yang baik untuk meningkatkan daya Baik, saing ekonomi waktu telah nasional. selesai. Terima kasih. Karena pembicara satu dari tim oposisi telah selesai, maka selanjutnya kepada pembicara 2 dari tim government. Persilakan. Durasi selama 7 menit diberikan, waktu dihitung sejak kata pertama disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan berpikir dari tim oposisi. Perkenalkan, saya Naysila Valerina Putri Wijaya sebagai pembicara kedua dari tim Pro yang dalam sidang yang terhormat ini. Kami dari tim Pro dengan penuh keyakinan menyatakan dukungan penuh terhadap mosi kita hari ini. Kami percaya bahwa penurunan nilai tukar rupiah yang terencana dan terukur dalam batas aman bukanlah sebuah tanda kelemahan negara. Sebaliknya, ini adalah strategi jitu dan juga batu loncatan besar untuk melambungkan daya saing ekonomi real terhadap pasar dunia. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bedah satu persatu argumen dari pembicara pertama dari tim oposisi. Pertama, mengenai pernyataan tim oposisi soal ketergantungan impor dan kenaikan harga barang impor. Tim oposisi berargumen bahwa melemahnya rupiah akan mematikan industri dalam negeri, karena biaya membeli bahan baku dari luar negeri menjadi lebih mahal. Dewan Juri yang terhormat, cara berpikir ini keliru karena dua alasan kuat. Tim oposisi melupakan batasan mosi kita. Penurunan rupiah yang kita bahas di sini adalah penurunan yang terkelola dan terencana, bukanlah penurunan liar tanpa kendali seperti krisis moneter pada tahun 1998. Otoritas moneter kita menjaga agar penurunan ini terjadi secara perlahan. Kemudian yang kedua, kenaikan harga barang impor justru bisa mendorong industri dalam negeri untuk lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada produk luar negeri. Ketika bahan baku impor menjadi lebih mahal, perusahaan-perusahaan di Indonesia akan mencari alternatif bahan baku dari dalam negeri yang lebih terjangkau. Dari mana datangnya uang pendapatan itu? Tentu saja dari adanya lapangan pekerjaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kami, ketika rupiah melemah, produksi Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Akibatnya, ekspor meningkat dan produksi bertambah, dan juga perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja. Artinya, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan dan juga lebih banyak masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Karena itu, seseorang yang memiliki pekerjaan dan gaji setiap bulan akan jauh lebih mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun ada sedikit kenaikan harga. Sebaliknya, harga murah tidak banyak membantu jika seseorang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Jadi, tim Pro berfokus pada bagaimana rakyat memiliki pendapatan dan kesempatan kerja. Sementara tim oposisi hanya berfokus pada ketakutan terhadap kenaikan harga tanpa melihat manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menegakkan kembali fondasi argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dari tim kami. Pembicara pertama kami telah membuktikan bahwa ketika nilai rupiah menurun secara terukur, produk Indonesia menjadi lebih murah dan lebih kompetitif di pasar internasional. Akibatnya, permintaan terhadap barang ekspor di Indonesia meningkat, devisa negara bertambah, dan sektor pariwisata menjadi lebih menarik bagi wisatawan asing. Karena ketika ekspor meningkat, yang memperoleh manfaat bukan hanya pemilik perusahaan. Manfaat tersebut juga mengalir kepada seluruh rantai produksi. Ketika ekspor kopi meningkat, petani kopi mendapatkan lebih banyak pesanan. Dan juga ketika wisatawan asing bertambah, hotel, restoran, pedagang kaki lima, sopir transportasi, dan stakeholder lain yang terlibat ikut memperoleh pendapatan yang lebih besar.
Inilah yang gagal dipahami oleh tim oposisi. Mereka melihat ekspor hanya dari sudut pandang perusahaan, sementara kami melihat keseluruhan ekosistem ekonomi yang bergerak di belakangnya. Oleh karena itu, ketika tim oposisi mengatakan bahwa manfaat depresiasi rupiah hanya dinikmati oleh segelintir orang, mereka mengabaikan jutaan pekerja, petani, nelayan, dan juga pelaku UMKM dan keluarga Indonesia yang kehidupannya bergantung pada sektor-sektor yang memperoleh keuntungan dari meningkatkan daya saing ekspor. Sekarang, izinkan saya membawa perdebatan ini ke tingkat yang lebih mendalam melalui dua argumen baru dari pihak pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, kami meyakini bahwa penurunan nilai rupiah yang terkelola akan mempercepat pertumbuhan industri dalam negeri dan mendukung keberhasilan program hilirisasi Indonesia. Tim oposisi melihat pelemahan rupiah hanya sebagai ancaman, namun kami melihatnya sebagai peluang strategis untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Dalam ekonomi global, negara yang ingin memperkuat industrinya harus mampu menciptakan produk yang kompetitif di pasar internasional. Salah satu faktor yang menentukan daya saing tersebut adalah nilai tukar mata uang. Ketika rupiah berada pada tingkat yang lebih rendah terhadap dolar, biaya produksi di Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi investor dan juga pembeli dari luar negeri. Hal ini tentunya membuat Indonesia menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dibandingkan negara pesaing. Rupiah yang melemah secara terukur akan membuat biaya investasi di Indonesia lebih murah bagi investor asing. Ketika investasi meningkat, lebih banyak pabrik akan dibangun, lebih banyak mesin produksi akan digunakan, dan juga lebih banyak tenaga akan direkrut. Dampaknya sangat besar bagi Indonesia. Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai penjual bahan mentah, tetapi menjadi negara yang menghasilkan barang, jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Lapangan pekerjaan bertambah dan juga pendapatan masyarakat meningkat dan ketergantungan terhadap sektor primer semakin berkurang. Interupsi. Tidak diterima, terima kasih. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, kami juga meyakini bahwa penurunan nilai rupiah yang terkelola tidak akan membuat Indonesia bangkrut. Sebaliknya, kondisi ini justru dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan melindungi masyarakat. Tim oposisi sering menggunakan narasi bahwa pelemahan rupiah akan membuat utang negara membengkak dan ekonomi menjadi tidak stabil. Namun, argumen tersebut tidak mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini. Struktur keuangan negara Indonesia sudah jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu. Sebagian besar utang pemerintah saat ini berada dalam denominasi rupiah, artinya ketika rupiah mengalami penurunan yang terukur, dampaknya terhadap total utang pemerintah tidak sebesar yang dibayangkan oleh tim oposisi. Dampaknya adalah pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membantu masyarakat, pemerintah dapat membangun sekolah yang lebih baik, memperbaiki jalan dan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memberikan bantuan sosial terhadap kelompok rentan, serta menjaga stabilitas harga melalui subsidi yang tepat sasaran. Jika melihat dari tim oposisi, mereka ingin rupiah tetap kuat, akibatnya produk Indonesia menjadi lebih mahal di pasar internasional, sehingga sulit bersaing dengan negara lain. Sebaliknya, kami mendukung penurunan nilai rupiah yang terukur dan tetap diawasi oleh Bank Indonesia. Dengan cara ini, produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar dunia. Dewan Juri yang terhormat, menjaga mata uang tetap kompetitif bukanlah tanda bahwa kita menyerah kalah. Ini adalah strategi perang dagang global yang cerdas untuk menangkan produk lokal di mata dunia demi kemandirian industri kita. Terima kasih, bangga menjadi tim pro. Baik, karena tim pembicara 2 dari tim government telah selesai, maka selanjutnya diberikan kepada pembicara 2 dari tim posisi. Durasi selama 7 menit diberikan. Waktu dihitung sejak kata pertama disampaikan. Dalam ekonomi terdapat satu prinsip sederhana, yakni kebijakan yang terlihat menguntungkan dalam jangka pendek belum tentu layak disebut strategi yang baik dalam jangka panjang. Dan kami yakin inilah kesalahan mendasar dari cara berpikir tim Afarmasi hari ini. Mereka mencoba meyakinkan forum bahwa pelemahan rupiah adalah strategi yang baik, hanya karena dianggap dapat meningkatkan ekspor dan membuka lapangan pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, selamat siang, selamat pagi terhadap moderator serta Dewan Juri yang kami hormati, yang kami hormati. Kami izin
mengajak forum ini melihat realitas ekonomi Indonesia secara lebih utuh. Karena ketika rupiah melemah, pertanyaan yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang diuntungkan, tetapi siapa yang harus menanggung dampaknya. Dan faktanya, dampak paling besar justru dirasakan oleh masyarakat, industri, nasional, dan stabilitas ekonomi kita sendiri. Dewan juri yang terhormat, pembicara pertama kami telah membangun fondasi argumentasi yang sangat kuat. Ia telah membuktikan bahwa pelemahan rupiah meningkatkan inflasi dan harga barang yang mahal. Karena ketika dolar naik, biaya impor ikut naik dan akhirnya harga kebutuhan masyarakat ikut terdorong naik. Yang kedua, yakni pelemahan rupiah mempermahal impor bahan baku industri. Sesuai dengan data BPS Statistik, sekitar 72,63% impor Indonesia merupakan bahan baku dan bahan penolong industri. Yang artinya apa? Artinya bahwa industri Indonesia sampai hari ini masih sangat bergantung pada dolar untuk tetap bisa berproduksi. Yang ketiga, yakni pelemahan rupiah menurunkan daya beli masyarakat. Karena jika harga naik tetapi pendapatan tidak meningkatkan secara seimbang, masyarakat otomatis mengurangi konsumsinya. Padahal konsumsi rumah tangga adalah salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Selanjutnya yang keempat, lagi-lagi pembicara kami telah menjelaskan bahwa ekspor tidak otomatis menghasilkan keuntungan yang besar. Sebab banyak perusahaan yang di Indonesia ini masih menggunakan bahan baku impor. Jadi keuntungan ekspor yang dibayangkan oleh tim afirmasi tidak sepenuhnya nyata. Karena di sisi lain biaya produksinya ikut melonjak. Dewan juri yang terhormat, di titik ini saya ingin mulai membedah kelemahan logika dari tim afirmasi. Tim afirmasi berkali-kali mengatakan rupiah lemah akan meningkatkan lapangan kerja dan membuat industri menjadi lebih mandiri. Namun, menurut kami argumen ini terlalu optimis dan tidak berpijak pada realitas struktur ekonomi Indonesia yang saat ini. Mengapa demikian? Karena industri nasional kita belum cukup mandiri untuk menikmati keuntungan besar dari pelemahan rupiah. Mari kita lihat contoh nyatanya. Contohnya seperti industri farmasi Indonesia. Industri farmasi Indonesia masih mengimpor sekitar 90% bahan baku obat dari luar negeri. Contohnya lagi, industri elektronik juga masih bergantung pada komponen impor. Begitupun industri tekstil yang masih mengimpor kapas dan mesin produksi. Artinya mengapa? Artinya ketika dolar naik, biaya produksi maka akan ikut naik. Lalu pertanyaannya sederhana, bagaimana industri mau berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru kalau biaya produksinya justru semakin mahal? Dari sinilah menurut kami tim afirmasi telah menyederhanakan masalah ini. Karena mereka hanya melihat kemungkinan ekspor naiknya, tetapi tidak melihat tekanan yang muncul di sisi produksinya. Dan justru inilah alasan mengapa pembicara kami telah menetapkan standar bahwa pelemahan rupiah membawa lebih banyak tekanan ekonomi dibanding pemanfaatan nyata yang dijanjikan oleh tim afirmasi. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya masuk pada argumentasi baru dari tim oposisi. Yang pertama, tim afirmasi tadi mengatakan bahwa utang luar negeri Indonesia aman karena sebagian besar menggunakan rupiah. Namun kami yakin argumen tersebut terlalu menyederhanakan persoalan ini. Karena faktanya berdasarkan data BI, posisi utang luar negeri Indonesia masih berada kisaran 431,73 miliar US dollar pada akhir 2025, yang artinya tetap ada kewajiban dalam dolar yang nilainya akan membesar ketika rupiah melemah. Contoh sederhananya, bayangkan jika ada perubahan Indonesia memiliki utang 1 juta dolar ketika kurs berada di 15.000 per dolar, jadi nilai kewajibannya sekitar 15 miliar yang harus kita berikan terhadap utang kita. Namun saat rupiah melemah menjadi 17,806
ribu per dolar tanpa menambah utang sedikit pun, rupiah yang dibutuhkan akan menjadi lebih banyak, sekitar 19,1% lebih besar. Dan ini bukan teorinya saja, ini realitas yang benar-benar dirasakan dunia usaha. Baik, Maka kami sisa yakin waktu, sisa 1 menit. Maka kami yakin mengatakan pelemahan rupiah aman hanya karena sebagian utang dalam rupiah adalah argumen yang tidak melihat keseluruhan risiko ekonomi. Argumen yang kedua, yakni pelemahan rupiah belum tentu meningkatkan lapangan kerja. Kemudian tim afirmasi mengatakan tadi bahwa rupiah lemah akan meningkatkan ekspor dan otomatis membuka lapangan pekerjaan. Namun menurut kami ini terlalu asumtif. Karena membuka lapangan kerja tidak hanya bergantung pada ekspor saja, tapi juga pada biaya produksi, kepastian usaha, investasi, dan efisiensi industri. Contohnya, ketika rupiah melemah, industri tekstil Indonesia tetap mengalami tekanan karena bahan baku seperti kapas, minyak banyak diimpor. Akhirnya biaya produksinya meningkat dan dampaknya banyak perusahaan justru melakukan efisiensi dan efisiensi seringkali berarti pengurangan tenaga kerja. Lalu tim afirmasi juga Baik, mengatakan waktu kalau telah selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena dari tim oposisi telah selesai, maka selanjutnya diberikan kepada pembicara 3 dari tim government. Durasi selama 7 menit diberikan. Waktu dihitung sejak kata pertama disampaikan. Baik, terima kasih panitia. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra, serta tim pemerintah yang saya banggakan. Saya di sini sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Tugas saya tidak lagi membawa beban argumen baru, melainkan untuk membongkar seluruh sesat pikir yang dibawa tim kontra. Sekaligus membuktikan mengapa kasus di sisi pro berdiri jauh lebih kokoh untuk memenangkan perdebatan hari ini. Dewan yang terhormat, perdebatan hari ini bermuara pada satu pertanyaan mendasar. Apakah kita ingin terus terjebak dalam zona nyaman ekonomi yang semu, atau kita berani mengambil langkah taktis untuk mereformasi struktur industri kita menjadi mandiri dan kompetitif secara global? Tim kontra membawa ketakutan jangka pendek, sementara kami di tim pro membawa solusi struktural jangka panjang. Pembicara dua kami sudah menjelaskan bahwa ini adalah berkah tersembunyi. Kontra ingin mempertahankan status quo di mana industri kita selamanya manja, bergantung pada impor. Ketika pro mendepresiasi rupiah, kita memaksa terjadinya lokalisasi industri di dalam negeri. Jadi, di akhir hari, industri di sisi pro akan jauh lebih mandiri dan kebal guncangan global. Sementara di sisi kontra, industri kita akan terus rapuh karena ketergantungan asing. Mari kita timbang secara logis. Kontra takut harga kebutuhan seperti minyak, kedelai, ataupun gandum naik sedikit. Tapi apa gunanya barang murah jika rakyat tidak punya pekerjaan untuk membelinya? Di sisi pro, dengan melonjaknya ekspor dan masuknya investasi fisik karena biaya operasional yang kompetitif, kita membuka jutaan lapangan kerja baru. Kami memberikan income atau pendapatan yang pasti kepada rakyat, bukan sekedar janji harga murah seperti yang ditawarkan kontra. Jika juri menerima kasus dari kontra, Anda akan mendapatkan Indonesia yang ekonominya stagnan,
industri yang manja pada impor, dan pasar yang terus digempur barang asing. Namun jika Anda memenangkan pro, Anda memilih Indonesia yang berani bertransformasi, menarik investasi real, dan memiliki daya saing yang kokoh di pasar internasional. Dengan ini kami nyatakan kami bangga menjadi tim pro. Sekian dari saya. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, karena pembicara dari tim government telah selesai, maka selanjutnya diberikan kepada pembicara 3 dari tim oposisi. Durasi selama 7 menit diberikan, waktu dihitung sejak kata pertama disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri, rekan-rekan tim pemerintah, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya berdiri sebagai pembicara ketiga tim oposisi. Tugas saya hari ini sederhana. Saya tidak akan membawa argumen baru, saya hanya akan menunjukkan satu hal kepada Dewan Juri. Setelah seluruh perdebatan berlangsung, tim pemerintah gagal membuktikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah adalah strategi yang baik untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Mereka berbicara mengenai ekspor, mereka berbicara mengenai investasi, mereka berbicara mengenai lapangan pekerjaan. Tetapi dalam debat ini yang dipertanyakan bukan apakah ada pihak yang diuntungkan. Yang dipertanyakan adalah apakah strategi ini baik bagi ekonomi nasional secara keseluruhan. Dan jawaban tim oposisi sejak awal sangatlah jelas. Tentu saja tidak. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya perdebatan hari ini dapat disederhanakan menjadi satu pertanyaan besar. Apakah negara boleh mengorbankan stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat demi keuntungan ekonomi yang hanya bersifat potensial dan tidak merata? Dan sepanjang debat berlangsung, tim pemerintah gagal membuktikan bahwa manfaat yang mereka tawarkan benar-benar lebih besar daripada kerugian yang muncul. Pertama, tim pemerintah terus mengulang bahwa rupiah yang melemah akan meningkatkan ekspor. Namun, mereka sengaja mengabaikan pertanyaan yang sejak awal kami ajukan. Bagaimana ekspor akan menghasilkan keuntungan besar jika biaya produksi juga meningkat? Pembicara pertama dan kedua kami telah menunjukkan bahwa industri Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku, mesin, teknologi, hingga komponen produksi. Artinya, ketika dolar naik, biaya produksi pun ikut naik. Tim pemerintah tidak pernah benar-benar menjawab fakta ini. Mereka hanya mengulang bahwa ekspor akan meningkat. Padahal dalam dunia ekonomi, kenaikan pendapatan tanpa memperhitungkan kenaikan biaya bukanlah keuntungan. Itu adalah analisis yang tidak lengkap. Kedua, tim pemerintah terus mengatakan bahwa lapangan pekerjaan akan bertambah. Kami mempertanyakan logika tersebut. Bagaimana perusahaan membuka lapangan pekerjaan baru ketika biaya produksinya semakin mahal? Bagaimana industri melakukan ekspansi ketika bahan bakunya naik? Bagaimana investasi tumbuh ketika ketidakpastian biaya semakin besar? Tim pemerintah hanya menunjukkan hubungan antara ekspor dan tenaga kerja. Namun mereka gagal menjelaskan tekanan yang muncul dari sisi produksi. Dan karena itu, klaim mereka berdiri di atas asumsi, bukan kepastian. Ketiga, tim pemerintah mengatakan bahwa resiko dapat dikelola. Kami tidak pernah mengatakan bahwa resiko tidak bisa dikelola. Yang kami katakan adalah mengapa negara harus sengaja memilih kebijakan yang menciptakan resiko baru ketika daya saing dapat dibangun melalui cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ini adalah pertanyaan sampai detik ini tidak pernah dijawab oleh tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam debat ini. Tim pemerintah menawarkan kemungkinan ekspor naik, kemungkinan investasi naik, kemungkinan lapangan pekerjaan bertambah, kemungkinan industri berkembang, namun seluruh manfaat tersebut bergantung pada banyak asumsi.
Sebaliknya, tim oposisi membawa dampak yang nyata. Ketika rupiah melemah, harga barang impor naik, biaya produksi naik, daya beli masyarakat turun, beban dunia usaha meningkat, dan tekanan ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas. Pertanyaan yang harus dijawab Dewan Juri sederhana, mana yang lebih penting? Keuntungan yang belum tentu terjadi atau kerugian yang hampir pasti dirasakan? Dewan Juri yang terhormat, kami ingin menunjukkan satu kelemahan terbesar dari tim pemerintah hari ini. Mereka mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan menjual barang dengan harga yang lebih murah, sedangkan kami mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan ekonomi untuk tumbuh secara produktif, stabil, dan berkelanjutan. Dan sepanjang debat ini, tim pemerintah tidak pernah membuktikan bahwa pelemahan rupiah meningkatkan produktivitas, tidak membuktikan bahwa pelemahan rupiah meningkatkan inovasi. Yang mereka buktikan hanyalah barang Indonesia menjadi lebih murah. Padahal murah bukan berarti lebih kompetitif. Kalau murah adalah ukuran utama keberhasilan ekonomi, maka negara dengan mata uang paling lemah seharusnya menjadi negara paling maju di dunia. Namun faktanya tidak demikian, Dewan Juri yang terhormat. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan tentang kurs rupiah. Perdebatan ini adalah tentang pilihan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Apakah kita membangun daya saing melalui pelemahan nilai mata uang, ataukah melalui produktivitas, inovasi, efisiensi industri, dan stabilitas ekonomi? Tim pemerintah meminta kita menerima kerugian yang nyata demi keuntungan yang bersifat spekulatif. Tim oposisi memilih kebijakan yang melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan membangun daya saing yang berkelanjutan. Karena itu, setelah seluruh perdebatan berlangsung, sangat jelas bahwa tim pemerintah gagal memenuhi beban pembuktiannya. Mereka gagal membuktikan bahwa penurunan nilai tukar rupiah adalah strategi yang baik bagi ekonomi nasional. Dan atas dasar itulah kami percaya tim oposisi memenangkan debat kali ini. Bangga menjadi tim oposisi. Baik, sebelum sesi debat berakhir, kedua tim dipersilakan untuk menyampaikan closing statement sebagai penutup argumentasi pada debat hari ini. Waktu diberikan selama 3 menit, dimulai dari tim pro. Waktu dihitung sejak kata pertama disampaikan. Baik, terima kasih kepada panitia, Dewan Juri yang terhormat, dan rekan-rekan berpikir kami dari tim oposisi. Pada akhir debat ini, kami dari tim pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa kami sangat mendukung mosi yang diperdebatkan hari ini. Sepanjang perdebatan, kami telah menyampaikan argumen yang konkret, logis, serta didukung oleh data dan sumber yang jelas, serta terverifikasi. Kami juga telah menjelaskan secara runtut bagaimana dampak yang ditimbulkan dapat memberikan manfaat strategis bagi Indonesia. Pihak oposisi melihat depresiasi rupiah sebagai sebuah kelemahan. Namun, kami membuktikan bahwa dalam konteks yang tepat, depresiasi rupiah bukanlah ancaman, melainkan sebuah peluang. Depresiasi rupiah mampu meningkatkan daya saing ekspor, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, memperkuat posisi produk lokal di pasar global, serta mengurangi ketergantungan terhadap barang impor di pasar internasional. Oleh karena itu, kami kembali menegaskan bahwa depresiasi rupiah bukanlah kelemahan bangsa. Ia adalah senjata strategis yang apabila dikelola dengan kebijakan yang tepat dan bijaksana, dapat menjadi instrumen penting untuk mengantarkan Indonesia menuju kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya. Dengan seluruh argumen, bukti, dan dampak yang telah kami paparkan, maka tidak ada alasan untuk menolak mosi ini. Karena itu, kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri bersama tim pemerintah dan mendukung mosi pada hari ini. Terima kasih, bangga menjadi tim pro. Baik, karena dari tim pro sudah selesai, maka selanjutnya diberikan kepada tim kontra. Durasi selama 3 menit diberikan, waktu dihitung sejak kata pertama disampaikan.
Baik, terima kasih untuk moderator dan rekan berpikir kami hari ini, yakni tim afirmasi. Dewan juri yang terhormat, hari ini tim afirmasi ingin meyakinkan kita bahwa pelemahan rupiah adalah strategi yang baik. Namun, tim kami telah menunjukkan bahwa di balik narasi tersebut terdapat konsekuensi yang sangat besar, yakni industri akan terbebani, masyarakat kehilangan daya beli, biaya produksi akan lebih meningkat, dan stabilitas ekonomi yang dipertaruhkan. Karena ini, menurut kami sangat jelas bahwa pelemahan rupiah bukan strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Karena negara yang kuat bukan negara yang menang karena mata uangnya murah, tetapi negara yang mampu bersaing melalui produktivitas, inovasi kualitas, industri, dan ekonomi yang stabil. Dan atas dasar itulah kami dari tim oposisi dengan tegas menolak mosi kali ini. Bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Baik, sesi debat pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi evaluasi dan feedback. Kepada Bapak Eza, selaku pemateri, kami persilakan untuk memberikan evaluasi serta masukan terhadap jalannya debat pada hari ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebagian besar kalian sudah baik semua ya untuk penyampaiannya, mungkin karena ini online dan juga saya juga ini ya, artinya itu penilaian saya based on apa yang sudah saya lihat di sini, karena kan saya nggak tahu bagaimana penampilan kalian pada saat offline, pada saat langsung. Kalau di online kan kalian masih bisa nyontek di layar. Bukan berarti saya suzon atau enggak ya, tapi penilaian ini masih basisnya di sana. Jadi masih dalam artian kamu masih bisa nyontek ya. Kalau misalnya nanti kalian sudah secara offline, mungkin kalian akan lepas catatan dan hanya melihat beberapa key point saja yang bisa sebagai cheat sheet nanti pada saat debat ya. Oke, yang pertama Nafira, tadi sempat saya ketinggalan 1 menit karena saya baru sadar kalau sudah mulai, tapi saya sudah bisa bergabung di menit ke-6 tadi. Tadi untuk intonasinya bagus ya, untuk yang tim government ini yang paling baik untuk intonasi dan penyampaiannya ini di Nafira. Cuma sayangnya dalam argumennya itu banyak sekali kelemahan, tapi alhamdulillahnya oposisi tidak melihat kelemahan itu ya. Jadi tidak dibahas terkait dengan keuntungan dari harga naik sebagai ekspor. Perlu kalian ketahui ya, kalau misalnya rupiah melemah bukan berarti harga naik kemudian untung tanpa BPP, tidak, tapi bagi $1 orang luar artinya bisa mendapatkan bahan yang lebih banyak. Artinya kalian harus mengeluarkan produk lebih banyak dengan hanya mendapatkan $1. Itu yang perlu kalian ketahui terkait kelemahan ekspor dan impornya. Kemudian yang kedua itu terkait daya saing. Daya saing ini kan sangat luas sekali. Itu harusnya definisinya bisa dibatasi, mau nyerang di bagian apa, mau bertahan di bagian apa. Kecuali nanti definisi daya saing ini mulai dibongkar lagi sama oposisi, maka kalian bisa melakukan restatement lagi. Jangan kembali ke definisi awal, tapi kalian berusaha untuk mendefend. Ya, jadi jangan kembali lagi ke daya saing yang sempat disampaikan sedikit oleh Nafira tadi. Kemudian yang berikutnya speaker ke pertama di oposisi itu untuk definisinya oke ya, sudah disampaikan semuanya. Tidak ada yang miss sama sekali, semuanya sudah disampaikan terkait daya saing juga itu apa. Kemudian mulai membidas terkait laba dari eksportir ya. Cuma masih kurang menyerang di bagian apa yang bikin terbatas itu apa. Itu sebenarnya belum dibahas juga. Dan menyampaikan argumen baru terkait impor yang semakin mahal karena Indonesia masih banyak melakukan impor
yang menggunakan transaksi pakai kurs US dollar. Kemudian juga terkait meningkatnya daya beli masyarakat. Ini betul sekali untuk argumen ini. Kemudian untuk pembicara yang kedua dari government, ini bagus untuk setengah argumennya ya. Cuma ada karena ini ya argumen yang awal sudah salah, jadi akhirnya ada kesalahan. Yang pertama ini ya yang saya lihat untuk Naysila ini bidasnya sudah bagus banget ya. Dia sudah membidas dalam hal terkait impor itu ya. Kemudian perusahaan Indonesia akan lebih mandiri karena harga impornya mahal. Ini sebenarnya membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh oposisi, tapi juga menyalahkan. Jadi ini bagus banget ya. Di sini perusahaan Indonesia akan lebih mandiri, tapi itu tidak dijelaskan secara detail mandirinya itu dalam hal apa. Ya, misalnya begini, teman-teman mungkin belum banyak yang tahu ya. Produk dasar dari mie dan roti, ya, yaitu tepung terigu, itu adalah bahan full impor, yaitu bahan gandum. Ya, gandum itu 100% impor dari negara yang iklimnya subtropis ke atas, karena gandum tidak bisa ditanam di tropis. Jadi, kalau kalian makan mie, sebenarnya adalah kalian mengonsumsi produk impor. Begitu. Nah, kalau misalnya perusahaan Indonesia akan lebih mandiri, Naysila bisa menyerang di bagian itu. Pada saat depresiasi rupiah terjadi, maka harga-harga yang menggunakan, produk-produk yang menggunakan gandum tadi, maka most likely akan naik. Tapi apa yang tetap? Indonesia memiliki industri pertanian yaitu beras. Artinya di sini Indonesia bisa meningkatkan daya saingnya, yaitu meng-highlight bahwa produk beras itu kan lagi murah-murahnya nih. Nah, itu mulai inovasi-inovasi baru, sehingga yang mie yang sekarang lagi mahal tuh, itu bisa kalah sama inovasi-inovasi yang menggunakan produk kita sendiri, yaitu beras, kedelai, dan lain-lainnya. Seperti itu. Sehingga di sini masyarakat Indonesia, walaupun dia tidak bisa membeli mie, tapi dia punya alternatif lain, yaitu beras. Yang dimana harganya masih stabil, walaupun kurs dolar melemah atau meningkat. Kalau meningkat malah malah makin baik ya sebenarnya ya kalau misalnya dia impor, karena US dolarnya melemah. Begitu. Sebenarnya itu kalau misalnya ditambahkan bagus banget tadi Naysila. Kemudian untuk argumen yang menurut saya kurang tepat adalah peningkatan ekspor karena murah bagi orang luar. Betul, kuantitasnya betul naik, tapi laba yang diterima akan tidak sama. Itu hati-hati, Naysila. Karena kamu kan akuntansi ya, jadi hati-hati dalam hal ini. Kemudian tadi yang menarik adalah penurunan. Dia membuat definisi baru, yaitu terkait penurunan yang terukur. Ini bagus ya, karena memberikan definisi baru dan itu gagal di bidas sama oposisi ya. Yang selanjutnya yaitu Ifatul Rojanah ya. Itu harusnya kamu bidas dulu definisi penurunan terukur ini apa. Ada bedanya nggak penurunan terukur dengan penurunan yang tiba-tiba? Sama aja. Sebenarnya misalnya seperti itu ya, sama aja. Itu sebenarnya harus bisa disampaikan itu, tapi nggak direspon ya, jadi nggak dilanjutkan. Itu masih ngomongin terkait impor ya, dan ngomongin jangka pendek dan jangka panjang tadi di awal untuk sebagai pembukanya. Kemudian bagus juga dia menekankan terkait bahwa farmasi itu, industri farmasi masih impor, itu betul sekali ya, karena kita masih mengimpor barang itu dari Jerman rata-rata. Kemudian utang luar negeri ini juga bagus argumennya ya, terkait naiknya utang luar negeri karena Indonesia berutang luar negeri menggunakan US dollar ya. Kalau berhutang pakai rupiah itu beda lagi, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau di sini memang utang luar negeri menggunakan US dollar, makanya itu menjadi lebih berat. Betul sekali, bagus. Kemudian yang terakhir oleh Zain, ini tidak ada hal yang baru, kesimpulannya kurang spesifik, tapi provokasinya oke. Dia ngomong bahwa kalau Dewan Juri
berpihak atau menyetujui mosi dari oposisi, maka apa? Kalau dari yang proposisi, maka apa yang terjadi? Nah, itu bagus sekali ya. Ini bisa mengubah, dan ya minimal kalau tidak mengubah itu mempertanyakan kembali. Jadi dewan juri akan, oh iya ya, sebentar, akan berpikir seperti itu. Itu bagus sekali sebagai provokasi ya. Cuma sayangnya tidak didukung dengan kesimpulan argumen yang mumpuni terkait kalau nanti Bapak milih saya, itu gini, karena apa? Ininya tuh belum ada, jadi bisa nanti dilengkapi Zen ya, kalau nanti di lomba beneran. Kalau sekarang kan latihan ya. Kemudian selanjutnya itu di Putri Aziza, ini yang paling unik dari yang lainnya bergelora, yang ini senyum sinis, ini bagus ya, dengan model senyum seperti ini bisa mengubah bagaimana dewan juri berpikir ya, karena dia akan merasa tertantang, oh ini senyum-senyumnya begini, sambil menyindir lawannya ya, itu oke. Ini cara yang menurut saya bagus juga. Dan ini menekankan tentang bidasan yang tentang penambahan lapangan pekerjaan baru. Ini bagus sekali, ini karena saya tunggu-tunggu. Dan ternyata dibidas oleh pembicara terakhir, oleh Putri Aziza ini. Dan closingnya juga bagus sekali. Jadi itu ya untuk evaluasinya ya. Jadi untuk penyampaiannya, kalian semuanya, hampir semuanya itu sudah baik sekali ya. Nggak ada yang perlu kalian perbaiki karena kalian sudah bisa banget ya membuat provokasi masing-masing dengan gayanya masing-masing. Dan body language-nya yang Putri Aziza ini dapat banget ya. Ini kalau bisa jadi pembicara pertama kayaknya emosi musuhnya, dan most likely kamu bisa mengguncang emosi lawannya ya. Kalau di terakhir Eman, nggak ada yang terguncang dia di situ ya, cuma bisa mengguncang dewan juri aja sih. Jadi ya nggak apa-apa lah, oke. Kemudian untuk mungkin karena di sini saya juga baru dikirim lembar penilaiannya, jadi saya tidak bisa memahami secara tiba-tiba juga ya. Maka saya tidak memberikan nilai, tapi saya mencoba memberikan MVP ya. Untuk MVP dari hal penyampaian dari tim government, saya memilih Nafira Zahra dalam hal penyampaian. Jadi apa yang bisa dikembangkan lagi adalah bagian penyusunan argumennya. Kalau penyampaiannya kamu udah MVP banget ya. Kalau untuk argumennya tadi Naysila ini MVP ya, Naysila terkait argumennya bisa dikembangkan lagi dan dibuat unik lagi dalam hal penyampaian ya. Kemudian yang ketiga, ini provokasi, ini Master of Provocation ya, kalau Zen ini. Kalau misalnya Zennya suka provokasi, jadilah pembicara kedua ya. Menurut saya ini lebih baik lagi kalau kamu bisa memprovokasi lawannya supaya lebih emosi ya, lebih emosional. Kalau misalnya kamu di oposisi, kamu jadi pembicara ke-1 kalau bisa. Atau enggak, yang terakhir boleh. Sorry, salah. Untuk Zen kalau di oposisi di kedua atau 3 ya. Ini sangat-sangat mengguncang bagaimana juri berpikir, ini bagus sekali. Kemudian yang MVP yang oposisi, untuk yang penyampaian saya MVP-kan ke Putri Aziza ya, dalam penyampaiannya bagus sekali, body language-nya juga udah bagus banget, tinggal nggak ada sih, argumen juga udah bagus ya. Ini sebenarnya Putri Aziza jangan closing ya, ini bagus banget sebenarnya. Berikan yang closing itu ke yang paling sedikit memberikan argumen. Maksudnya dalam kepikirannya argumennya sedikit nih. Misalnya dalam tim tuh aku kayaknya nggak menguasai tema ini. Kasih yang belakang sendiri aja. Ya, yang paling nggak menguasai taruh yang belakang sendiri aja. Kemudian yang argumen tadi saya untuk yang oposisi ini agak imbang sih antara pembicara satu sama yang kedua. Karena yang ketiga udah dapat juara, saya nggak mungkin ngasih MVP untuk yang argumen ya. Jadi antara Ifatul Rejano sama Afifah Maulidia ini oke semua terkait argumennya. Kalau provokasinya nggak ada ini ya, asantun semua ini di sini. Jadi yang provokasi yang master cuma si Zen, karena mungkin cowok ya. Mungkin itu aja. Ya, jadi itu ya untuk evaluasinya. Jadi yang menurut latihan ini ada kelemahan bagi saya. Kalau memang kalian merasa, enggak Pak, saya merasa benar. Coba diintrospeksi lagi. Kalau memang kalian merasa benar, ya
Kalau memang benar dan saya salah, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kalian itu salah dan tidak memperbaiki, ya serah kalian. Jadi saya kembalikan ke kalian, apakah kalian menerima evaluasi dari saya dan bisa menjadi lebih baik lagi? Silakan, ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk keenam peserta yang sudah melakukan latihan pada hari ini. Semoga nanti kalau misalnya ikut lomba KDMI, nggak tukaran ya, karena nanti isinya satu tim dua. Jadi nanti ada satu orang yang mungkin tersisihkan buat tim baru aja, ya. Tapi kalau misalnya untuk lomba MJA kalian tiga udah cukup bisa itu. Tapi kalau KDMI silahkan tentukan temennya dari sekarang daripada nanti tukaran ya. Oke, itu aja. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Sebagai bentuk apresiasi, pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada yang terhormat Bapak Eza Gusti Anugrah, SE, MSA selaku pemateri pada kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusi serta ilmu yang diberikan dalam kegiatan ini, yaitu Formal Meeting 4 Accounting Study Club 2026. Baik, demikian seluruh rangkaian kegiatan Formal Meeting 4 Accounting Study Club telah selesai kita laksanakan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama memandu jalannya kegiatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Sukses semuanya, Terima sehat kasih, selalu. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, Rek, sebelum kalian leave, aku mau terima kasih dulu buat anak-anak debat ya, terutama karena udah praktik dan kayak aku tahu ini minggu UAS dan pasti sangat memberatkan untuk kalian, tapi tenang aja, setelah ini kalian akan libur lama ya. Karena kayak ya udah selesai formal meetingnya. Anyway, semuanya udah bekerja dengan bagus sekali. Terima kasih buat Afifa, Iva, Naye, Maras, Azi Putri, terus Nafira. Makasih banget ya sudah bekerja keras, udah nyari materi, udah gopo. Kayak I'm so proud of you guys. Tapi semoga evaluasi dari Bapak Eza sekarang bisa jadi apa ya kayak bahan pertimbangan kalian buat kedepannya. Anyway, kalian bisa live sekarang. Makasih buat yang udah hadir juga. Thank you guys. Bye. Thank you, Kak Widya. Terima kasih kembali, Kak.